alhamdulillah ya kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Tidak ada. Enggak ada. Ke depan, Res. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Res, belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan Belum. keluar. Reza kurang tahu kalau ke situ kak. Kurang tahu kalau ke situ. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Ada dong. Lihat depan. Sudah di chat? Belum. Lihat ke depannya aja. Berarti akan ke depannya. Tapi Reza ada nomor telepon bunda, mama? Ada. Namanya apa? Ibu. Ada. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sendiri. Tapi Reza sudah lihat belum ibu mau ubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Gitu. Tapi menurut Reza nih dari pengakuan ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulus kan? Ya maaf ya mbak ya. Kalau belum ke sih kayaknya. Belum kena ke hati Reza? Ya. Nah, saya mungkin dari statement yang dikeluarin kemarin oleh Ibu Dinada itu ada yang kurang atau cukup atau bukan? Ya intinya belum aja kena ke hati kak. Jadi harus gimana? Harus mengubah seperti apa yang bikin kamu puas? Atau Ya bertemu lah. Bertemu. Bang Rafa, abang bisa dibilang sebagai keluarga yang Denada juga. Kemarin di opening video ini dia mengatakan saat itu mental saya atau psikis saya belum siap. Memangnya dulu Denada seperti apa bang di mata abang? Apa terlepas itu, apakah abang sudah bergabung di keluarga Denada atau belum? Yang abang tahu? Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoran kepardon. Restoran kepardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu kepada anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini di nada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu sehingga apa? Ingin memeluk anaknya kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Dinada itu kan gimana itu prosesnya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa yang melongso itu ya. Loh kok nggak disebut juga nama Mama Eli. Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Di
Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama, tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ, ya kan. Terus habis gitu dia melaporkan, adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu. Itu aja sudah. Nanti yang lain sebaiknya nanti saya mohon nanti saja, insya Allah kawan-kawan netizen nanti bisa menilai sendirilah soal itu. Bang, berarti termasuk ada kekecewaan juga ya setelah ada video klarifikasi itu, tapi sudah ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih ke Ibu Rani. Betul. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan, nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Oke, Bang, mungkin di tengah pengakuan dari Ibu sendiri nih, Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, sedikit. Saya sedikit klarifikasi apakah benar? Begini, soalnya dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Yes. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah, memang iya. Ya. Boleh kesini Bang? Tahun berapa, di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada momongan? Sudah ada memang. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Umur berapa? Memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. pansos ini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Oke. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di Persidangan. kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Denada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, itu nih. Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Nanti kita bagikan ya. Kita bagikan. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Ini kita buktikan bahasa tubuh ini nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Tapi selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico. Begini, kalau Reza enggak. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk majukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi mama itu sudah pernah telepon. Ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan mbak karena kan diblokir. Kok ada masalah begini?
nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini Le, nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja tante. Wong itu belum, wong itu bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Jangan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan anak ini mulai kecil ini ya. You bukan primus inter pares ya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game saya bilang ya. Di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di tempat tidur ya. Disuruh Turun ke bawah. Kaisar kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu. Nah, lanjut. Kalau Reza untuk Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakan yang ini kah atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampai. Sudah saya hantam nanti coba teman tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Kalau Riko sampai minggir, jangan minggir. Reza sendiri membuka ini kan nanti mau pulang kan ke Banyuwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar memeluk? Ya inginnya Reza menunggu. Sampai ibu Ya. Reza tapi udah ada komunikasi belum sama ibu setelah kemarin kan video klarifikasi udah diakuin Belum. sampai sekarang udah komunikasi Belum. Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Reza dari Reza. Tapi kamu sendiri gimana sih waktu melihat akhirnya ibu kamu mengakui di media sosial? Ya alhamdulillah seneng ya Mas ya. Tapi kan Reza juga ingin bertemu. Intinya ingin bertemu aja. Kalau misalnya Berapa lama emang udah, bertemu Bang? Reza, kamu dikasih kesempatan bertemu dengan Denada, apa yang pengen kamu sampaikan? Gini ya. Anak ini kebingungan, saya yang paling tahu karena saya yang memang betul-betul yang merawat dia, tahu hatinya, pikirannya sudah tahu. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya. Tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini di ruang tertutup dengan saya. Lu kok begini sih Onang? Dia panggil saya Onang karena nama saya Ronald, dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang kok Onang bang saya. Onang kok begini? Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Reza untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, ya tahu kok Reza ini masih di Jakarta loh. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Reza di mana. Insya Allah kalau punya ada niat baik guys, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Kan begitu. Terus yang kedua, kalau Reza itu disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datangkan jenengan itu takut tidak dibukakan pintu, suruh berdiri lagi di trotoar menunggu 3,5 jam. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti tambahan itu loh. Tapi dengan gugatan 7 miliar itu masih berlaku karena sudah ada pengakuan atau gimana? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini, kita kan berbicara tentang, sudah tak utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep penerima adat itu kan harus ada unsur kerugian. Dimana gugatan ini kan sudah diajukan. Dengan adanya pengakuan, salah satu petituman yang saya ajukan, dimana petitum yang lain itu ya, termasuk adanya ini termasuk yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini meskipun tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Betul. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya. Yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Denada mau menghentikan perkara ini, ya sudah, datang ke sini ngobrol dengan enak, ya toh, melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Reza, mungkin apa yang nanti mungkin di sini aja ya, mumpung di sini kamu mau sampaikan apa ke ibu? Kan ibu juga udah jadi nenek ya. Nenek Denada. Apa yang mau Reza sampaikan? Ya intinya ingin bertemu aja Kak.
intinya itu. Terakhir ketemu kapan? Untuk tinggal bareng. Untuk tinggal Terakhir ketemu kapan? mau tinggal Ketemu setelah itu waktu bunda meninggal. Berapa lama? Iya, berapa lama? Enggak maksudnya, 2000. enggak maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Iya. Entah 10 menit lah 1 jam ngobrol, Tes berapa tuh lama? waktunya. Nanti ini Enggak, yang kemarin yang terakhir ya. 30 menit. Nggak sampai. Tidak sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 menit. Tidak sampai. Itu kapan? 10 menit ya Berapa? sampai. Nggak sampai. Tahun berapa itu? Res? Tapi ibu udah tahu Reza udah punya. Oh, kurang tahu kalau itu. Raisa akan kalau diajak tinggal bareng mau. Mau. Kan Reza udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Reza nggak mau. Pengen ketemu adik Aisyah. Oh ya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi ya. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama ibu. Ya. Reza dan Bang Rom. Sebentar ya, ini kan sudah ditunggu. Ya makasih ya kak ya. Reza itu sampaikan dong ibu apa gitu. Iya. Terakhir